Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nak. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik tema A subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran 3. Ayo disiapkan dahulu buku cetak dan modulnya ya nak. Yang pertama, kita akan belajar PPKN menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. IPS menjelaskan manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Bahasa Indonesia membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok. Yang pertama, kita belajar PPKN menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila diambil dari akar budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila antara lain nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam sila Pancasila. Sila yang pertama, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan para penganut kepercayaan walaupun berbeda-beda. Menyayangi binatang, merawat tumbuh-tumbuhan, serta selalu menjaga kebersihan dan lainnya. Sila kedua, contoh penerapannya, mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antara sesama manusia. Lalu saling mencintai dan menghormati sesama manusia. Contoh penerapan sila ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Rela berkorban demi kepentingan bangsa. Contoh penerapan sila keempat, kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan bersifat kekeluargaan. Contoh penerapan sila kelima, perlakuan yang adil di berbagai bidang kehidupan, terutama pada bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang, serta menghormati hak milik orang lain. Selanjutnya, pelajaran IPS menjelaskan manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial antara lain, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain. Manfaat yang kedua, melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Manfaat yang ketiga, menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional. Manfaat letak geografis Indonesia di bidang ekonomi, yaitu sebagai jalur perdagangan internasional, penambah devisa negara, sebagai destinasi pariwisata utama, perkembangan pariwisata yang pesat, sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra. Selanjutnya, pelajaran bahasa Indonesia membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok. Karangan adalah sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan pengarang dalam satu kesatuan yang utuh. Langkah-langkah membuat karangan antara lain, menentukan tema karangan, mengumpulkan ide atau bahan karangan, menyusun kerangka karangan, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang sebenarnya, memberi nama karangan atau judul karangan. Selanjutnya, jenis-jenis karangan. Berikut Umi jelaskan jenis karangan berdasarkan sifatnya. Ada karangan non-fiksi dan ada karangan fiksi. Yang pertama, karangan fiksi merupakan jenis karangan berdasarkan sifatnya yang ditulis berdasarkan sisi imajinatif pengarang.
Sedangkan karangan non-fiksi merupakan jenis karangan yang termasuk berdasarkan sifatnya karena ditulis berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Lalu jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya ada 5, karangan deskripsi, karangan narasi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, dan karangan persuasi. Untuk unsur-unsur karangan ada 4, yaitu gagasan, tuturan, tatanan, dan wahana. Demikianlah materi yang Umi sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak soleh dan soleha. Untuk penugasan, anak soleh dan soleha mengerjakan latihan soal yang ada di modul pada halaman 62 ya nak. Selamat mengerjakan anak soleh dan soleha. Tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas hari ini. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.